Halo, kembali lagi di Coffee Technician ya. Kali ini Coffee Technician kedatangan ini nih, lihat ya. Ini kan banyak tuh mesin-mesin yang mirip-mirip kayak gini. Ini dari Verrativero ya. Ada juga dari Verrativero seperti ini. Ini mesin kendalanya seperti biasa. Dihypekan mesin ini bisa untuk komersil. Perhatikan ya. Komersil itu sangat berbeda dengan penggunaan secara pribadi atau secara light ya, secara ringan. Karena gini, klasifikasi mesin itu sangat jelas. Mesin itu klasifikasinya cuma ada 3. Pertama home use, kedua office use, ketiga commercial use. Nah, commercial use ini juga biasanya digunakan ada yang namanya komersialnya heavy duty ya, seperti itu. Heavy duty berarti kerja keras kelas berat, heavy duty. Ada juga dia yang light komersial ya, gitu. Ada juga yang home industrial, itu juga berbeda-beda. Jadi secara umum dibagi jadi 3, home use, office use, commercial use ya. Ini masuknya apa? Ini di Coffee Technician selalu bilang mesin ini masuknya ke home use, bukan untuk di commercial use. Karena apa? Part yang di dalamnya digunakan bukan untuk part-part kelas komersial, karena memang komersial itu sangat berbeda ya, gitu ya. Oke, ini kendalanya datang ke Coffee Technician itu pertama overheat. Udah overheat dia bocor di mana-mana, di group head bocor. Biasanya itu dari overheat. Penyebabnya apa? Penyebabnya listrik tidak stabil, kedua penggunaan yang tidak sesuai pada peruntukannya. Tidak sesuai seperti apa? Tidak sesuai itu tadi. Dari home use digunakan untuk ke commercial use atau ke kafe-kafe atau ke industri, atau kita bicaranya ke kedai-kedai kopi seperti itu ya, yang memang utamanya banyak menggunakan kopi. Jadi memang Coffee Technician di sini memberikan pendapat, memberikan opini dan review berdasarkan apa yang Coffee Technician alami selama ini ya. Jadi bukan berdasarkan hype, bukan berdasarkan Coffee Technician bisa nggak pilihin mesin yang bagus. Tidak, semua mesin bagus sesuai dengan pertama harganya, kedua kualitasnya ya. Jadi ada yang bilang ini kualitasnya tinggi, tinggal dilihat kualitasnya, yang bicara itu dia siapa gitu ya. Kalau Coffee Technician bilang ini home use, ini kita akan perbaikin nanti karena kendalanya jebol-jebol tadi ya. Nah, panel-panelnya udah kelihatan seperti ini ya. Front panelnya, ini on off-nya, on off, grinder, ini yang buat steamnya ya, semua sudah jelas di sini. Jadi dia ini yang disebut mesinnya bean to cup ya. Ini dia blinking, glowing blinking gitu, dia sedang memanaskan dari termobloknya. Oke ya. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana juga, mohon maaf sekali lagi, Coffee Technician tidak bisa memberikan referensi, jawaban, menunjuk A, B, C, D, E ini bagus atau tidak. Karena itu tadi, Coffee Technician berdiri di sisi klien. Jadi kalau bukan klien Coffee Technician, ya Coffee Technician nggak bisa jawab. Contoh ini kan berarti klien. Dia bisa bertanya kepada Coffee Technician, Om, ini mesin saya gimana? Kerusakannya ini. Kalau dia, Om, saya mau upgrade. Ya sudah, kita akan sarankan. Dan itu pun sarannya juga kita akan mendalam. Biasanya dia akan ada konsultasi. Biasanya penggunaannya untuk rata-rata kafe ya. Nah, dia juga akhirnya ada konsultasi ke kita. Nah, ini udah standby ya, ke kafe. Jadi akhirnya ya dia tepat. Karena ketepatan dengan yang namanya murah, mahal itu berbeda ya. Ketepatan itu kita lihat dari semua aspek. Oke, sementara itu dulu. Ini mau lanjut bongkar-bongkar karena memang ini bocornya parah. Oke ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you. Oke, sementara kita bongkar ini ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau cuma leaking ya, karena leakingnya dari sini. Jadi kalau leakingnya dari si group head ini, itu diganti ininya nih. Mana jalurnya nih kan jalur. Nah ini nih, ini valve ini nih. Nah ini valve nggak ada yang jual nih, ini pecah gitu kan. Ini nggak ada yang jual. Saran saya sih ya pakai aja dulu ya yang ada mesinnya, karena nih sebenarnya masih bisa ekstraksi, cuma overheat aja
gitu loh. Jadi ini nggak ada ini yang jual. Nah, dari sini nih bocornya, ini kan dia ke jalur sini nih, dari ekstraksi ya. Terus over valve-nya juga kan dari sini juga, over valve-nya ini juga ya, switch-nya. Paling itu doang nih sementara dari kita ya gambarannya. Ya ini lanjut steamannya ya, tuh. Ini bagus udah dari suara itu ya. Nah, ada kotoran-kotoran yang kita buang ya. Ini dari setting-setting aja, kalau kebocoran sebenarnya normal. Terus jangan lupa power outletnya ini satu aja ya. Kalau ini karena saya dayanya besar, kabelnya beda ke sini, jadi cukup satu aja. Ini steamnya stabil ya udah. Kalau dipakai buat komersil ya pelan-pelan lah, namanya bukan mesin komersil ya. Terus jangan dilamain kayak begini. Biasanya saya sih ini ntar ngebuang dia. Nah itu ya, itu over valve nya bekerja, cuma ya itu kadang kita suka kaget ya. Nah itu ngebuang uap, dia memberikan kestabilan suhu. Ini udah kayak gini buang aja airnya biar nggak terlalu panas di dalam. Karena kalau terlalu panas di dalam bisa menyebabkan jebol nanti jalur airnya ya. Kalau terlalu panas. Kita buang sampai dia normal lagi. Ini udah normal, udah. Jadi aman ya.